Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan masuk pada talk show kita yang pertama. Ya, sudah ada pembicara kita yang nantinya akan memberikan pembahasan mengenai menyambut Natal di tengah resah. Oke, bersama saya Aviola. Dan pastinya saya, Yayan. Ya teman-teman semua, masa Advent adalah masa penantian, yaitu menantikan akan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang lahir 2000 tahun yang lalu. Nama Advent sendiri diambil dari kata Latin Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Di mana makna ini memiliki arti menyambut kedatangan Sang Kristus, yang artinya berita sukacita. Dalam masa Advent, kita merendahkan diri. Saudara-saudara kita bahkan mengambil waktu untuk berpuasa, berprihatin, melihat diri kita yang sebenarnya tidak layak untuk menyambut kedatangan Sang Bayi Suci. Namun sepatutnya kita mengucap syukur oleh karena melalui Sang Bayi Suci itu kita dapat dikuduskan sehingga kita layak untuk merayakan kedatangannya. Advent sekarang ini di tahun 2020 kita juga dalam suasana prihatin oleh karena dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Bagaimana umat manusia menghadapi dengan kekhawatiran dan penuh ketakutan. Oleh karena itu, kita membutuhkan penghiburan serta kekuatan. Natal adalah suatu peristiwa lawatan Tuhan untuk memberikan penghiburan serta kelegaan kepada manusia terhadap dosa dan persoalan hidup. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang menyambut Natal di tengah resah. Untuk lebih jelasnya, kita persilakan Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanta. Ya, selamat petang Pak Benaya. Selamat petang Vio dan juga Yayan. Selamat petang menjelang malam ini. Ya, Pak Benaya, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat-sehat. Ya, puji Tuhan. Karena setiap pagi berolahraga di sawah. Waduh, ngapain Pak sekarang Pak? Sekarang sedang mengerjakan sawah untuk bercocok tanam sayur. Waduh. Mbak Vio sendiri gimana kabarnya Mbak? Oh, saya juga olahraga. Olahraga? Olahraga sambil tiduran vertikal gitu. Oh iya. Biar gak capek. Oh iya, bagus. Oke. Pak Benaya, kan di tengah keresahan ya, kita bisa bilang keresahan, dimana kita tuh kan makhluk sosial yang kita harusnya biasanya ketemu, ngobrol, ketawa, hahihi. Yang saat ini kita kayak terpaksa untuk tidak seperti itu lagi kayak gitu Pak. Kan kita deketan aja nggak boleh, harus pakai masker, pakai face shield. Dikit-dikit cuci tangan. Dikit-dikit cuci tangan tuh Pak, yang nggak bisa aku Pak. Ya lalu bagaimana sih Pak cara kita biar bisa memaknai Natal dengan tetap sukacita walaupun kondisi kita seperti ini? Ya, menarik bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini sebenarnya kita masuk pada masa keprihatinan. Semua orang seluruh dunia menghadapinya. Bahkan saat ini kalau kita membaca berita, hampir di seluruh Indonesia sekarang jumlah penderitanya semakin meningkat. Bahkan tempat isolasi yang disediakan dan perawatan sekarang ini terus bertambah. Ditambah lagi bahwa kita tahu dan kita dengar tentang sikap intoleransi yang juga meningkat luar biasa diikuti dengan kekerasan. Ada satu keluarga dari sebuah jemaat bala keselamatan di Sulawesi Tengah yang dibantai. Bahkan itu sangat keji. Dunia bersikap atas hal itu. Masih ditambah lagi dengan keresahan karena masalah ekonomi yang dihadapi. Tentu pertanyaan kita adalah bagaimana kita menyambut Natal tahun ini? Bagaimana Advent, sebuah tindakan untuk menyambut kedatangan Tuhan itu harus ditunjukkan dalam hidup ini. Menurut saya itu bermakna dari diambil dari sikap di mana kita memahami makna Advent. Advent memang berarti adalah kedatangan. Kedatangan siapa? Kristus. Dalam perayaan Natal memang kita merayakan sesuatu yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi Advent dalam pemahaman Kristiani selalu juga diartikan menyambut kedatangan Kristus yang akan datang kembali itu. Yang kedua kalinya. Dan oleh karena itu, masa yang menyambut menantikan kedatangan itu selalu dimaknai pada 3 hal. Khususnya dalam
pergumulan-pergumulan hidup seperti ini. Yang pertama adalah justru pandemi sekarang dengan segala pergumulannya menunjukkan kerapuhan manusia. Kerapuhan bukan soal hanya kesehatan, tetapi rapuh dalam banyak hal, termasuk dalam menyikapi hidup untuk tidak berdosa. Karena itu tadi pengantar yang menarik ketika kita mengatakan bahwa kita belajar untuk merendahkan diri. Karena kita ini memang rapuh. Kita adalah manusia yang lemah. Yang kedua, Advent selalu bermakna perjuangan. Dari awal gereja berdiri sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali, Advent selalu berarti perjuangan hidup. Perjuangan untuk meraih sesuatu. Dan yang ketiga yang menarik, Advent selalu berarti pengharapan. Pengharapanlah yang melatar belakangi perjuangan hidup kita untuk meraih sesuatu yang lebih baik di masa depan. Tentu dengan pemahaman seperti ini kita tidak menghayati masa Advent dan Natal nanti sebagai sebuah beban yang tidak bisa membuat kita bersukacita. Justru kita melihat bahwa Natal yang kita akan rayakan itu bukanlah sukacita yang sekedar di permukaan dan perasaan saja. Sekedar berhahaha tadi ya, nggak boleh ini dan itu. Biasanya kita ini akrab sekali dan seterusnya. Nah justru di saat yang seperti sekarang ini, Natal harus dimaknai sukacita yang sungguh-sungguh. Itu berasal dari dalam hati kita. Sehingga ketika kita menyambutnya, kita merayakannya dan melewatinya, membawa semangat Natal itu adalah membawa sukacita dalam kehidupan sekalipun dalam perjuangan atau pergumulan hidup yang sulit. Nah itulah makna Natal dan sekaligus Advent yang hendak kita jalani di tahun ini. Terima kasih Pak untuk pemaparannya. Tapi untuk menyambut Natal yang di tengah pandemi seperti itu, nah kan kita sebagai keluarga Wongso Dirjan kan berbeda-beda generasi. Dari yang kakek nenek, bapak ibu, pemuda remaja, anak-anak. Nah bagaimana caranya kita untuk menempatkan diri kita untuk menyikapi serta bertindak di dalam menghayati Advent serta mempersiapkan Natal ini Pak? Apa yang harus kita lakukan baiknya? Ya, memang kalau kita tahu bahwa dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak mereka yang berusia lanjut atau lanjut usia dan anak-anak yang tidak bisa ikut dalam persekutuan di dalam ibadah. Baik ibadah anak atau sekolah minggu maupun juga ibadah umum bagi orang-orang yang lanjut usia. Karena kita mematuhi protokol kesehatan, bukan dilarang ya, tetapi ada himbauan supaya mereka yang berusia lanjut untuk tidak hadir kalau tidak sehat betul, dan itu terkait sebetulnya dengan kekebalan tubuhnya. Nah lalu bagaimana mereka bisa menyambut Natal dan merasakan sukacita? Justru disinilah menariknya dalam masa pandemi ini, yaitu mereka sekarang ini justru melihat sebagai kesempatan. Justru sekarang ini kesempatan kita untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga. Nah kalau kita lihat dalam ibadah yang sekarang ini berjalan, seringkali mereka yang lanjut usia ataupun yang anak-anak itu kan melihat tayangan live streaming, kadang-kadang hanya bangun tidur tanpa persiapan apa-apa dan sendiri. Justru sekarang ini dalam masa pandemi ini, ketika kita mau menyambut Natal dalam masa Advent dan nanti merayakannya, sekalipun tidak bisa hadir dalam persekutuan secara onsite, kita bisa merayakan itu bersama dengan keluarga. Ini momen yang penting, ini kesempatan yang penting bagi keluarga. Mereka orang tua dan lansia, juga anak-anak berkumpul bersama dengan yang muda. Mereka boleh merayakan bersama yang selama ini kehilangan rohnya. Guru-guru sekolah minggu memang sekarang tidak mengajar juga. Kita punya keterbatasan untuk itu. Tetapi ketika anak-anak disarankan untuk melihat atau mengikuti tayangan live streaming,
sekolah minggu atau ibadah anak dari dari channel yang berbeda, misalnya YKB dan yang lain, orang tua punya peran mengganti guru itu, mendampingi anak-anak. Dengan begitu ada kembali kehidupan persekutuan bersama yang mungkin hilang. Sehingga mereka yang tua dan yang anak-anak bahkan yang muda pun tidak bisa merasakan persekutuan seperti dalam ibadah onsite. Nah, kalau kita bisa bersama dalam keluarga, maka itu akan membuat hidup kembali persekutuan bersama itu. Dengan begitu mereka bisa menyambut Natal dan merayakan Natal bersama-sama. Tentu di samping ada Natal-Natal wilayah mungkin yang jumlahnya lebih sedikit yang akan menolong. Tetapi ini yang paling penting. Ada ibadah di dalam keluarga, ada suasana Natal bersama dalam keluarga. Iya, mantap. Gimana Kak Ian? Masih resah? Ya enggak dong. Enggak boleh. Bersuka cita dong. Amin. Memanfaatkan momen bersama keluarga. Amin. Mau nanya lagi Pak, kalau itu kan buat orang yang gimana ya, keluarganya lagi bersama-sama gitu Pak. Gimana kok yang sama anak kos atau orang tua yang mungkin lagi kerja di Papua yang nggak bisa pulang atau di NTT nggak bisa pulang? Dan saya juga minta kata-kata untuk menguatkan kita semua sebagai closing kita di sesi ini Pak, supaya kita tuh nggak berpatokan Natal adalah kita berkumpul bersama, merayakan bersama-sama bersama teman-teman, keluarga, dan apa ya Pak, kata-kata yang untuk menguatkan kita saat kita yang sendirian. Ya, memang harus diakui ketika kita berada jauh, baik sebagai siswa atau mahasiswa yang kos atau tidak di tempat di mana kita bersama dengan keluarga, atau juga orang yang sedang bekerja di luar kota karena penempatan kerja tidak bersama dengan keluarga. Natal tahun ini masih bisa dihayati dengan tetap indah ketika kita boleh mengingat keluarga dalam kebersamaan, di mana kebersamaannya adalah saat-saat di mana kita bisa saling menyapa. Teknologi memungkinkan itu. Zoom, Meet atau Google Meet, dan masih banyak WA yang sifatnya conference juga bisa dilakukan bersama dengan anggota keluarga. Di saat itulah sapaan-sapaan itu menjadi penting, yang mungkin selama ini terabaikan karena kita terlalu sibuk. Jangankan yang terpisah karena di luar kota, di dalam kota bersama anggota keluarga bisa saja kita tidak bersama-sama. Kenapa? Ya mungkin karena kita terlalu sibuk. Justru pandemi ini membuat kita untuk semakin kembali dekat dalam keluarga. Selalu kemudian menemukan hakikat kebersamaan dalam keluarga yang mungkin sudah hilang karena kesibukan. Seringkali kan mahasiswa kuliah sampai pagi mungkin mengerjakan tugas tapi banyak juga mainnya. Besok pagi orang tua sudah berangkat kerja, tidak berjumpa, mereka kemudian pergi, orang tua pulang, kita belum pulang, kita pulang orang tua sudah tidur dan seterusnya. Sama saja kan, dalam satu rumah tidak ada perjumpaan. Menurut saya jauh lebih indah ketika kita ini berbeda, berpisah, yang kerinduannya ada, dan ketika kita setiap kali bisa menyapa. Padahal di dalam rumah nyapa aja enggak, pamit aja pergi enggak gitu kan. Itu kan bisa terjadi. Nah, inilah yang sebetulnya pandemi menjadi juga sebuah kesempatan momen menghidupkan kembali persekutuan dalam keluarga itu. Dan itu juga ini secara khusus kalau kita dikaitkan dengan kaum muda, remaja, seringkali kan yang paling tinggi mobilitasnya adalah kaum muda, yang punya antibodi paling bagus, terutama kaum muda, walaupun tidak semua, tapi paling tidak usia inilah paling produktif, paling punya kekebalan, kemudian paling kreatif, paling mampu menyesuaikan dengan teknologi. Di saat itulah sebenarnya kita tahu bahwa kaum muda ini punya momen untuk bisa menjadi perekat dalam keluarga. Sekalipun tidak ditanyakan, lalu bagaimana dengan kaum muda yang tidak bisa berhahi? Ya memang kita punya
komunitas dan masa di mana hidup bersama dengan rekan, dengan teman, dengan sahabat di masa muda ini paling hidup ya dibandingkan usia yang lanjut atau usia tua atau anak-anak. Tetapi justru menurut saya kaum muda bisa menjadi semacam katalisator dalam keluarga ketika mempersekutukan keluarga dalam perbedaan. Saya tahu bahwa aktivitas anak muda baik dalam belajar maupun bekerja begitu tinggi. Saya punya anak juga seusia kalian gitu ya. Sudah selesai kuliah, sudah bekerja. Saya cukup prihatin ketika dia pulang kerja tidak langsung pulang. Bahkan mamahnya aja sampai sudah tidur cukup lelap, larut malam. Tapi anak saya belum pulang dan dia terpaksa tertidur. Bangun seperti orang kaget lalu dia bertanya, "Mana Krisma?" Saya bilang, "Loh, kenapa? Sudah pulang belum?" Saya kalau belum pulang saya bilang belum, tapi kalau sudah saya bilang sudah. Kenapa toh? Itu kan karena sebentuk keprihatinan gitu ya, bahwa dia ingin anaknya ada bersamanya. Justru sekaranglah di masa pandemi ini kita menyadari kita punya juga unsur di mana kita punya bagian dari keluarga yang selama ini mungkin kita abaikan karena mungkin sibuk kuliah, mungkin sibuk bekerja, mungkin ada aktivitas. Saya tahu kok bekerja sampai malam ya, kreativitas ada di tangan dia. Tapi ditambah toh, habis itu main-main terus game saja sampai pagi. Tadi malam anak saya dua-duanya jam 2 lebih belum tidur. Saya tahu yang satu sedang main game, yang satu sedang mungkin mengerjakan tugas sambil ngomong dengan teman-temannya. Saya bisa bayangkan betapa mobilitas dan kemampuan dia yang luar biasa. Tetapi justru pada masa-masa seperti ini, khususnya pada menyambut Natal, ini kesempatan mereka, kesempatan kaum muda, Yayan dan Vio dan juga teman-teman yang lain, menjadi perekat, menjadi katalisator bagi anggota keluarga. Karena kita ini yang mobilitasnya paling bagus, yang kreativitasnya, kemampuan teknologinya yang paling bagus dibandingkan mereka yang sudah lanjut atau yang anak-anak. Dan karena itu justru kita tidak perlu resah gitu ya, kalau semua orang kembalikan pada hidup bersama dalam keluarga. Kita akan menyambut Natal tahun ini dengan sukacita karena kita kembali kepada unsur terdalam inti dari gereja, yaitu keluarga. Aduh, mantap banget. Sekarang udah yakin, makin yakin buat nggak resah, ya kan Kak Yayan? Yakin banget dong. Iya, sebelumnya makasih banget buat Pak Pinaya, buat buat ngasih kekuatan kita di mana saat ini kita mungkin teman-teman yang lagi LDR sama teman, sama keluarga, yang lagi sendiri mungkin bisa nguatin teman-teman yang di rumah supaya memantapkan hati kita kalau Natal itu tidak melulu bersama-sama, tapi yang penting hati kita sama Tuhan. Gitu ya Pak? Iya, terima kasih kembali. Ini mungkin semacam closing statement saya saja ya, bahwa mestinya inilah masa yang paling menurut saya paling indah di dalam perjalanan bergereja kita, di mana kita akan kembali pada hidup bersama dengan keluarga, merayakan Natal bersama dengan keluarga untuk memahami hakikat sukacita Natal itu sungguh-sungguh. Tidak perlu resah. Yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi penurunan penghasilan atau kehilangan pekerjaan, mari kita mencari semangat itu kembali bersama dengan keluarga. Banyak anak-anak muda yang sekarang kreatif bisa menjadi penolong. Saya merasa saya sebagai orang tua, saya mungkin tidak bisa mengikuti dengan teknologi yang begitu canggih, tapi saya bisanya cuma jadi petani begitu ya, jadi hitam sekali sekarang. Tapi saya menganggap bahwa apa yang sebetulnya kita bisa kerjakan untuk kita kerjakan dalam situasi sulit ini,
justru mampu membuat kita ini bersukacita, tidak perlu takut lagi, resah lagi menghadapi semua itu. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih kembali Vio dan Yayan untuk kesempatan saya boleh berbicara bersama dalam talk show ini. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Benaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan kita dalam menyambut Natal di tengah resah kita kali ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Benaya mampu menjadi berkat bagi kita semua, serta mampu memuliakan nama Tuhan juga. Dan kiranya berkat Tuhan menyertai Pak Benaya beserta keluarga. Amin. Amin. Ya, berkat yang sama untuk kalian berdua.